sholat di udara. Pada suatu hari, Hasan al-Basri bertemu dengan Rabi'ah di tepi danau. Hasan menghamparkan sejadahnya di atas air dan berkata kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, marilah kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat di atas air." Rabi'ah menjawab, "Oh Hasan, jika engkau mempertontonkan kesaktian-kesaktianmu di tempat ramai ini, maka kesaktian-kesaktian itu haruslah yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain." Sesudah berkata demikian, Rabi'ah melemparkan sejadahnya ke udara. Kemudian ia melompat ke atasnya dan berseru kepada Hasan, "Naiklah kemari Hasan, agar orang-orang dapat menyaksikan kita." Hasan yang belum mencapai kemampuan seperti itu tidak dapat berkata apapun. Kemudian Rabi'ah mencoba menghiburnya dan berkata kepada Hasan, "Hasan, yang engkau lakukan tadi dapat pula dilakukan oleh seekor ikan, dan yang aku lakukan tadi dapat pula dilakukan oleh seekor lalat. Hal terpenting bukanlah keahlian-keahlian seperti itu. Kita harus mengabdikan diri kepada hal-hal terpenting." Binatang jinak di hadapannya. Pada suatu hari, Rabi'ah berjalan ke atas gunung. Ia dikerumuni oleh kawanan rusa, kambing hutan, ibex, sebangsa kambing hutan yang bertanduk panjang, dan keledai-keledai liar. Binatang-binatang itu menatap Rabi'ah dan hendak menghampirinya. Tanpa disangka-sangka, Hasan al-Basri datang pula ke tempat itu. Begitu melihat Rabi'ah, Hasan segera datang menghampirinya. Setelah melihat kedatangan Hasan, binatang-binatang tersebut lari ketakutan dan meninggalkan Rabi'ah. Hal ini membuat Hasan kecewa dan bertanya, "Mengapa binatang-binatang itu menghindari diriku, sedangkan mereka begitu jinak terhadapmu?" Mendengar pertanyaan tersebut, Rabi'ah balik bertanya kepada Hasan, "Apakah yang telah engkau makan pada hari ini?" Hasan menjawab, "Sumbawa." Mendengar jawaban tersebut, Rabi'ah berkata, "Engkau telah memakan lemak binatang-binatang itu, maka tidak mengherankan jika mereka lari ketakutan melihatmu." Jari tangan memancarkan cahaya. Pada suatu malam, Hasan beserta beberapa orang sahabatnya berkunjung ke rumah Rabi'ah. Namun rumah Rabi'ah gelap gulita, tidak berlampu. Seandainya pada saat itu ada lampu, mereka senang sekali. Rabi'ah pun meniup jari tangannya. Sepanjang malam itu hingga fajar, jari tangan Rabi'ah memancarkan cahaya terang benderang bagaikan lentera, dan mereka duduk di dalam benderang. Ada seseorang yang bertanya, "Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi?" Rabi'ah menjawab, "Persoalannya adalah sama dengan tangan Musa. Jika orang tersebut menyangka, tetapi Musa adalah nabi, maka jawaban Rabi'ah adalah barang siapa yang mengikuti jejak nabi akan mendapatkan seperti kenabian. Seperti yang pernah dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang menolak harta benda yang tidak diperoleh secara halal, walaupun harganya 1 sen, sesungguhnya ia telah mencapai 1 tingkat kenabian." Rasulullah pernah berkata, "Sebuah mimpi yang benar adalah 1/4 dari kenabian." Lelaki dengan balutan di kepala. Pada suatu hari, Rabi'ah bertemu dengan seseorang yang kepalanya dibalut kain. Kemudian Rabi'ah bertanya, "Mengapa engkau membalut kepalamu?" Laki-laki itu menjawab, "Karena merasa pusing." Rabi'ah bertanya lagi, "Berapakah umurmu?" Laki-laki itu menjawab, 30 tahun. Mendengar jawaban tersebut, Rabi'ah kembali bertanya, "Apakah engkau banyak menderita sakit dan merasa susah dalam hidupmu?" Laki-laki tersebut menjawab, "Tidak." Setelah beberapa kali bertanya, kemudian Rabi'ah berkata kepada laki-laki tersebut, "Selama 30 tahun engkau menikmati hidup sehat. Engkau tidak mengenakan selubung kesyukuran, tetapi baru malam ini kepalamu terasa pusing. Engkau telah menggunakan selubung keluh kesah." Menatap Sang Pencipta. Pada suatu hari di musim semi, Rabi'ah memasuki tempat tinggalnya, kemudian melongok ke arah luar. Karena pelayannya berseru, "Ibu, keluarlah dan saksikanlah apa yang telah dilakukan oleh Sang Pencipta." Mendengar seruan pelayan, Rabi'ah menjawab, "Lebih baik engkaulah yang masuk kemari dan saksikanlah Sang Pencipta itu sendiri."
Aku sedemikian asyik menatap Sang Pencipta, sehingga apa peduliku lagi terhadap ciptaan-ciptaannya.